Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 11 SMK IPD 2 Purbalingga yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi panjang umur, bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam yang pada subbab kali ini akan dijelaskan tentang taat pada aturan. Salat salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Anak-anakku sekalian, mari sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita menengadahkan tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pembelajaran yang akan kita lakukan bermanfaat dan barokah serta bernilaikan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin, amin. Selanjutnya saya cek absen dulu. Kelas 11 ya. Wid Priyatin hadiro, Uun Fauzia hadiro, Aminatun hadiro, Nur Hamid hadir, Hasan Bisri hadir, Amin Kuseri hadir, Yulistiwati hadir, Dwi Nugroho hadir, Sodikin hadir, Afroni hadir, Bapak dosen hadir, Ibu dosen hadir. Ya, pada hari ini alhamdulillah nihil berangkat semuanya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, karena dalam makalah disebutkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kita lantunkan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari berdiri semuanya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk kembali. Kemudian mari kita pahami hal berikut. Yang tentang pertama adalah kompetensi dasar, kompetensi inti, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut.
Kemudian kompetensi kedua, menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, bertanggung jawab, responsif, proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarganya, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji terkait dengan perkembangan yang akan dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif, kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Bisa dilihat ya, PowerPoint-nya bisa Pak Guru ya. Kompetensi dasarnya, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan sebagai perintah agama, bersikap taat pada aturan ya, kemudian menganalisis ayat tentang taat pada aturan. Di sini Quran surat An-Nisa, Quran surat 4 ayat 59. Dan yang selanjutnya mendemonstrasikan membaca ayat tentang taat pada aturan ya dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, meyakini bahwa taat aturan sebagai perintah agama. Kemudian menghayati bahwa taat aturan sebagai perintah agama pula. Bersikap proaktif selama mengikuti proses pembelajaran tentang taat aturan. Bersikap tanggung jawab selama mengikuti proses pembelajaran taat aturan. Membaca ayat tentang taat aturan. Menganalisis isi kandungan ayat tentang perilaku taat aturan. Menyajikan hasil diskusi tentang taat aturan. Yang kedelapan, mendemonstrasikan membaca ayat tentang taat aturan. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan 1. Mampu meyakini bahwa taat aturan adalah sebagai perintah agama dengan yang baik. Kemudian diharapkan yang kedua, mampu bersikap proaktif selama mengikuti proses pembelajaran tentang taat aturan dengan baik. Yang ketiga, mampu bersikap tanggung jawab selama mengikuti proses pembelajaran tentang taat aturan dengan baik. Yang keempat, mampu membaca ayat tentang taat aturan dengan baik. Yang kelima, mampu menganalisis isi kandungan ayat tentang perintah perilaku taat aturan dengan baik. Yang keenam, mampu menyajikan hasil diskusi tentang taat aturan dengan baik. Yang ketujuh, mampu mendemonstrasikan membaca ayat tentang taat aturan dengan baik. Kemudian, karena bab kali ini adalah bab pertama ya, kita akan melakukan proses pembelajaran taat pada aturan dengan model pembelajaran HOTS. 6 langkah discovery learning ya. Belajar menemukan, dengan menemukan kita akan mempunyai pengalaman belajar yang mudah diingat. Ayo semangat ya. Coba Pak Guru mau bertanya, Nur Hamid, apa jadinya kalau aturan yang telah dibuat tidak ditaati? Ya. Porak-poranda kehidupannya Bapak Guru. Ya, betul sekali. Terus apa lagi? Wit prihatin, semakin semrawut. Ya. Kemudian kenapa banyak yang tidak taat pada aturan? Coba Aminatun. Karena orang-orang
semaunya sendiri, ya, tidak mengikuti aturan. Ya, tepat sekali. Itu diantara jawabannya. Kemudian yang tadi sudah dijawab oleh Mas Nur Hamid dan Mbak Wiwit dan Aminatun, ya. Saya kasih door prize uang 50.000. 50.000 bayangan. Kemudian selanjutnya silahkan Anda melihat gambar PowerPoint saya. Di situ ada orang yang berjamaah dipimpin oleh imam yang makmumnya mengikuti imam dengan baik dan khusyuk. Apakah gambar berikut ada korelasinya dengan apa yang akan kita pelajari? Yuk, jawabnya siapa? Yulistiwati, ya. Ada korelasinya, Pak, karena sang imam ditaati oleh makmumnya mentaati imam. Sebaliknya semua yang sholat itu adalah perwujudan dari taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali. 100 untuk Yulistiwati. Kemudian ada meneladani sifat Rasul, ya. Sidik, amanah, fatonah, tabligh dalam kehidupan. Apakah pernyataan tersebut ada korelasinya dengan yang kita pelajari? Coba Mas Sodikin, ada Bapak? Ya, 100. Itu diantaranya. Kemudian ada mobil patroli tertulis tamu wajib lapor, ya, 1x24 jam di atasnya. Ada gambar pengedar dan pemakai narkoba ditangkap polisi. Ada undang-undang IT dan sebagainya. Itu semuanya ada hubungannya dengan taat pada aturan. Ya, 100 untuk semuanya. Kemudian sebelum kita melangkah kepada materi, tadi sudah saya sajikan untuk stimulus, ya, penyemangat pula, motivasi, ya, supaya kita bisa menggambarkan bab yang akan kita pelajari. Coba pengertian taat pada aturan, Mbak Aminatun. Taat adalah tunduk patuh kepada atasan. Ya, termasuk 100, ya. Kemudian siapa lagi? Amin Kuseri. Ya, taat adalah taat kepada Allah, kepada Rasul dan pemerintah. Ya, 100. Jadi saya jelaskan pengertian taat pada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemerintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi atau rasul, para pemimpin ataupun yang lainnya. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'anul Karim, kalamullah, firman Allah. Sementara di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW, yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh para pemimpin, baik pemimpin pemerintah, pemimpin negara, daerah maupun yang lainnya, termasuk pemimpin keluarga. Mari kita pelajari Quran surat An-Nisa, surat 4 ayat 59 terkait dengan aturan. Kita baca bersama-sama dengan tajwid yang benar. Semoga kita tergolong sebagai umat yang terbaik. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu sekalian umat Nabi adalah barang siapa yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian sudah
Hadis tadi sudah disebutkan ya. Banyak hadis pula yang lain yang sebagai motivasi gemar membaca Al-Quran. Mari kita bersama-sama kita buka Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 59. Ya, di situ ada pengalaman saya ngaji itu bertahun-tahun ya. Ngaji Al-Quran balik fasohahnya ya. Satu ayat demi ayat dihafalkan pula ya. Nah, kemudian kita baca Quran surat An-Nisa ayat 59. Tirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. War rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Ya, jadi itulah Quran surat An-Nisa ayat 59. Semoga yang tadi sudah dibaca dengan benar kita mendapatkan pahala. Kata Nabi, satu ruhnya berpahala 10 kebaikan. Mari kita melangkah kepada arti dari ayat tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri, pemegang kekuasaan atau pemerintah di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnah ya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan kemudian demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 59. Selanjutnya kita akan mengartikan perkata ya ayyuha, wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tirukan. Ati'ullaha, taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Wa ulil amri, dan pemimpin. Minkum, di antara kamu. Fa in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalilah ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan Rasul, in kuntum, jika kamu tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Mari kita perhatikan tajwidnya. Ya ayyuhalladzina. Bacaan apa? Nur Hamid? Mad jaiz munfasil. Betul. Alasannya mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Dan amanu, anya. Bacaan apa? Aminatun mad badal. Huruf alif bertanda baca fathah berdiri. Ati'ullaha. Wid prihatin. Bacaan apa? Tafkhim. Betul. Lam jalalah didahului tanda baca domah. Wa ulil amri, bahasa apa min kusairi? Alif lam qamariyah. Huruf alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah. Fa in tanaza'tum, bahasa apa? Un fauziyah. Bacaan ikhfa nun sukun bertemu huruf ta. Kemudian kita akan mengkaji pula hadis terkait dengan perilaku taat. Hadis riwayat Muslim.
Tirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahmani. An Abi Abdirrahmani. An Aliyin. An Aliyin. Anna Rasulallahi. Anna Rasulallahi. Sallallahu alaihi wasallama. Alaihi wasallama. La ta'ata. La ta'ata. Fi ma'siyatillah. Fi ma'siyatillah. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Rawahu Muslim. Kita artikan dari Abu Abdurrahman, dari Ali, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Tadi sudah kita pelajari ya, perilaku taat, manfaat dan hikmahnya, ayat terkait, hadis terkait, kajian tajwidnya, terjemah dan kandungannya. Kemudian kita akan problem statement atau identifikasi masalah. Silahkan berkelompok menjadi 4 kelompok. Saya bagikan. Kelompok 1 Abu Bakar As-Siddiq, anggotanya Nur Hamid, Wid Priatin, dan Aminatun. Kelompok 2 Umar bin Khattab, anggotanya Uun Fauziah, Amin Kuseri, Hasan Bisri. Kelompok ketiga Utsman bin Affan, anggotanya Yulistiwati, kemudian Dwi Nugroho, ya, kemudian Sodikin. Kelompok keempat Ali bin Abi Thalib, Afroni, Pak dosen dan Ibu dosen. Musyawarah milih ketua dan sekretaris serta moderator untuk diskusi. Ya, silakan yang mau bertanya topik tentang taat pada aturan. Kemudian kelompok 1 Abu Bakar As-Siddiq, saya kasih soal. Tulislah Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, terjemahkan sepenggal-penggal per lafaz ayat tersebut. Yang ketiga, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa ulil amri. Mengapa dalam kata ulil amri tidak memakai lafaz ati'u? Jelaskan alasannya. Yang keempat, tulislah hadis terkait dengan taat pada aturan dan terjemahnya. Yang kelima, berkaitan dengan bab nun mati tanwin atau tanwin, jelaskan apa yang dimaksud idhar dan ikhfa. Berikan 3 contoh. Kelompok 2 Umar bin Khattab, identifikasi tajwid surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, cari dan tulislah hadis yang terkait dengan taat aturan. Yang ketiga, apa yang dimaksud taat aturan. Yang keempat, apa yang dimaksud taat kepada Allah, sebutkan contoh-contohnya. Yang kelima, terkait dengan bab nun mati atau tanwin, apa yang dimaksud iklab, berikan contohnya. Kelompok ketiga, ya, tadi sudah Utsman bin Affan, apa yang dimaksud taat pada ulil amri? Sebutkan contohnya. Apa yang dimaksud taat kepada aturan sekolah? Sebutkan contohnya. Apa yang dimaksud taat pada aturan keluarga? Sebutkan contohnya. Yang keempat, apa yang dimaksud tajwid, tauhid, dan tasdid? Yang kelima, berkaitan dengan bab nun mati atau tanwin, apa yang dimaksud idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan contohnya masing-masing. Kelompok 4 Ali bin Abi Thalib, apa yang dimaksud taat kepada Rasul? Sebutkan contohnya. Apa yang dimaksud aturan atau kebiasaan masyarakat tidak tertulis? Sebutkan contohnya. Yang ketiga, berkaitan dengan bab mim mati atau sukun. Sebutkan 3 bacaan mim mati. Berikan contoh masing-masing. Bagaimana kita menyikapi undang-undang IT yang keempat? Yang kelima, apakah ideologi agama, Quran, hadis, ijma qiyas, dan ideologi negara, 4 pilar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, UUD 45 adalah saling bertentangan? Jelaskan. Kemudian pengumpulan data, silakan membuka buku teks, minjam buku tambahan di perpus, membuka buku tajwid, mencari di internet boleh. Hati-hati ketika mencari di internet karena ada yang positif dan negatif. Ambil yang positif saja.
Semua siswa harus aktif dan bertanggung jawab. Pengolahan data, ketua kelompok silahkan berkunjung ya, bertemu ke kelompok yang lain, bertukar informasi, memaparkan hasil sementara besok ya. Kelompok lain boleh memberikan masukan, kritik, saran demi kesempurnaan hasil. Kemudian pembuktian, ketua kelompok memaparkan presentasi di depan kelas ditemani oleh moderator. Pak guru akan memaparkan kesimpulan pembelajaran setelah selesai. Ya. Kemudian itu tadi sudah saya tugaskan untuk pertemuan besok adalah diskusi dan presentasi ya. Kemudian pengambilan kesimpulan. Semoga kita diberi panjang umur, besok bisa berjumpa kembali ya. Cukup sekian, semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan barokah, bernilaikan ibadah bagi kita sekalian. Mari kita tutup dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.